Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Fani Hayati dari kelas HES 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah deklarasi hak-hak atau biasa disebut dengan Bill of Rights. Deklarasi hak-hak atau biasa disebut dengan Bill of Rights adalah nama untuk 10 amandemen pertama terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen ini dibuat untuk melindungi hak-hak asli dari kebebasan dan harta benda. Deklarasi hak-hak menjamin sejumlah kebebasan pribadi, membatasi kekuasaan pemerintah di bidang yudisial dan perkara lainnya, serta memberikan sejumlah kekuasaan kepada negara bagian dan rakyat. Meskipun awalnya amandemen-amandemen ini hanya berlaku untuk pemerintah federal, sebagian besar dari ketetapan-ketetapan darinya telah diberlakukan untuk negara bagian berdasarkan amandemen ke-14. Amandemen-amandemen ini diperkenalkan oleh James Madison kepada Kongres Amerika Serikat pertama pada tahun 1789 sebagai serangkaian pasal legislatif, dan selanjutnya diadopsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada tanggal 21 Agustus tahun 1789. Diajukan secara resmi melalui resolusi bersama Kongres pada tanggal 25 September tahun 1789 dan berlaku sebagai amandemen konstitusional pada tanggal 15 Desember tahun 1791 melalui proses ratifikasi oleh 3/4 negara bagian. Meskipun 12 amandemen sudah disahkan oleh Kongres, hanya 10 diantaranya diterima oleh negara-negara bagian. 2 amandemen sisanya, 1 diadopsi sebagai amandemen ke-27 dan satunya lagi tetap ditunda oleh negara bagian. Pada awalnya, deklarasi hak-hak secara hukum hanya melindungi orang kulit putih, tidak termasuk orang Afrika, Amerika, dan wanita. Namun, batasan-batasan ini tidak secara eksplisit dicantumkan dalam teks deklarasi hak-hak. Setelah melalui penambahan amandemen konstitusi dan berbagai kasus Mahkamah Amerika Serikat, deklarasi hak-hak memberi perlindungan yang sama terhadap semua warga negara Amerika Serikat. Deklarasi hak-hak memainkan peran penting di dalam hukum dan pemerintahan Amerika Serikat dan menjadi simbol utama bagi kebebasan dan budaya negara ini. 1 dari 14 salinan deklarasi hak-hak dipamerkan untuk umum di Arsip Nasional Amerika Serikat, Washington, D.C. Bill of Rights Amerika. Konstitusi Amerika selalu memiliki ketentuan yang menjamin hak asasi manusia. Di beberapa negara, Undang-Undang Dasar dibagi menjadi 2 dokumen independen, kerangka pemerintahan atau bentuk pemerintahan untuk pemerintahan, dan rancangan undang-undang atau deklarasi hak asasi manusia dengan nomor pasal tersendiri. Dalam Konstitusi Amerika, karena keadaan histori dari pemberlakuannya, bagian yang sesuai dengan Bill of Rights ditempatkan dalam amandemen ke-1 sampai ke-10 yang diberlakukan pada tahun 1791. Dari jumlah tersebut, jaminan hak tertentu dapat dilihat pada amandemen ke-8. Artinya, amandemen pertama menjamin kebebasan beragama, berbicara, menerbitkan, dan berkumpul. Amandemen kedua menetapkan hak-hak bersenjata rakyat, dan amandemen ketiga mengatur pembatasan camp wajib militer. Amandemen keempat melarang penggeledahan dan penangkapan yang tidak masuk akal, dan amandemen kelima melarang jaminan grand jury, larangan bahaya ganda, jaminan proses hukum, dan jaminan hak milik. Amandemen ke-6 mengatur tentang jaminan persidangan juri dalam perkara pidana, hak tersangka dan terdakwa. Amandemen ke-7 mengatur jaminan persidangan juri dalam perkara perdata, dan amandemen ke-8 memberikan hukuman yang kejam dan tidak biasa. Ini mengatur larangan. Ketentuan-ketentuan amandemen ke-1 hingga ke-10 pada Konstitusi Amerika Serikat dibuat yang berlaku hanya untuk hukum Kongres dan tidak membatasi konstitusi dan hukum negara bagian. Namun saat ini sebagian besar isi dari ketentuan-ketentuan ini ada dalam amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1868. Tidak boleh dicabut nyawa, kebebasan, atau propertinya. Itu diartikan sebagai penerapan konstitusi dan hukum negara. Jadi, misalnya jika konstitusi negara memberikan jaminan yang lebih baik atas hak asasi manusia seorang terdakwa pidana daripada konstitusi federal, maka konstitusi negara menyediakan. Tetapi, menurut ketentuan konstitusi Amerika Serikat dan Presiden Peradilan Amerika Serikat, Mahkamah Agung negara bagian, standar federal akan berlaku ketika interpretasi yang diberikan belum tercapai.
Perlu dicatat bahwa jaminan persamaan di depan hukum hanya ada dalam amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa negara tidak boleh mencabut perlindungan persamaan di hadapan hukum bagi mereka yang berada dalam kewenangannya. Terkait dengan peraturan perundang-undangan, Due Process of Law Goret pada amandemen kelima juga dalam penafsirannya mencakup jaminan persamaan di depan hukum. Klausul proses tuntas adalah contoh intervensi yang fleksibel dari ketentuan umum perlindungan hak asasi manusia. Segera setelah Revolusi Kehormatan, Parlemen sementara Inggris menyusun proklamasi hak yang diajukan sebagai syarat kogovernansi. Undang-undang yang menyatakan hak dan kebebasan dari subjek dan menetapkan suksesi tahta. Setelah menyebutkan tuduhan adalah ilegal untuk melakukan penegakan dan pembebasan raja terhadap hukum, perpajaan, pemeliharaan tentara reguler dengan damai tanpa persetujuan parlemen, menegaskan hak kuno dan kebebasan rakyat. Ini mengakhiri konflik oposisi antara Raja Abad ke-17 dan Kongres dan menetapkan sistem setelah Revolusi Kehormatan. Diputuskan oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat di Kongres yang bersidang 2/3 dari kedua kamar bersependapat bahwa pasal-pasal berikut ini akan diajukan ke lembaga perundang-undangan di beberapa negara bagian sebagai amandemen Konstitusi Amerika Serikat. Semua atau sebagai dari pasal-pasal ini ketika sudah diratifikasi oleh 3/4 dari lembaga perundang-undangan tersebut akan berlaku untuk semua maksud dan tujuan sebagai bagian dari konstitusi tersebut, yaitu pasal-pasal sebagai tambahan dan amandemen Konstitusi Amerika Serikat diputuskan oleh Kongres dan diratifikasi oleh lembaga perundang-undangan dari sejumlah negara bagian sesuai dengan pasal kelima Konstitusi asli. Pasal-pasal sebagai tambahan dan amandemen Konstitusi Amerika Serikat diputuskan oleh Kongres dan diratifikasi oleh lembaga perundang-undangan dari sejumlah negara bagian sesuai dengan pasal kelima Konstitusi asli. Adapun amandemen-amandemen yang kami tuangkan, yang pertama yaitu amandemen Konstitusi Amerika Serikat. Kongres tidak akan membuat hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama atau yang melarang menyelenggarakan kebebasan beragama atau membatasi kebebasan berbicara atau kebebasan pers atau hak-hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan mengajukan petisi kepada pemerintah agar menanggapi keluhan. Yang kedua, amandemen Konstitusi Amerika Serikat. Sebuah misi yang diatur secara baik dibutuhkan demi keamanan dan sebuah negara bebas. Hak dari rakyat untuk memiliki dan mempergunakan senjata tidak boleh dibatasi. Yang ketiga, amandemen Konstitusi Amerika Serikat. Tentara tidak boleh pada masa damai ditempatkan dalam rumah manapun tanpa izin pemiliknya, juga tidak pada masa perang kecuali kalau diatur oleh hukum. Yang keempat, amandemen Konstitusi Amerika Serikat. Hak rakyat untuk merasa aman dalam keberadaan diri mereka, dalam rumah mereka, dalam catatan tertulis mereka, dan dalam properti mereka, penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan tidak akan dilanggar, dan surat perintah pengadilan tidak akan diterbitkan kecuali kalau ada sebab yang mungkin didukung oleh sumpah atau penguatan, dan secara khusus harus diuraikan tempat yang akan digeledah serta orang-orang atau barang-barang yang akan disita. Amandemen yang kelima yaitu Konstitusi Amerika Serikat. Tidak seorang pun harus mempertanggungjawabkan sebuah kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara kecuali berdasarkan sebuah pengajuan atau tuduhan dari sebuah juri agung, kecuali dalam kasus-kasus yang berasal dari pasukan darat atau laut atau dalam misi saat berdinas pada saat perang atau bahaya publik, kecuali tidak seorang pun bisa didakwa atau pelanggaran yang sama sehingga 2 kali dihadapkan pada ancaman hukuman mati atau pemenjaraan. Juga tidak harus dalam setiap kasus kejahatan menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri. Juga tidak ditolak hak hidup, kebebasan, atau pemilikan properti tanpa proses hukum yang benar. Juga tidak akan diambil properti pribadi untuk kepentingan publik tanpa disertai ganti rugi yang adil. Amandemen ke-6 Konstitusi Amerika Serikat. Dalam semua
penuntutan kejahatan, terdakwa punya hak memperoleh peradilan yang kejahatan, terdakwa punya hak memperoleh peradilan yang cepat dan terbuka oleh sebuah juri yang netral dari negara bagian dan di distrik di mana kejahatan dilakukan, dan distrik itu sudah dipastikan sebelumnya oleh hukum dan diberitahu tentang sifat dan sebab dari tuduhan. Dihadapkan dengan saksi-saksi yang memberatkan dirinya, disediakan proses bagi perolehan saksi yang meringankan dirinya, dan punya bantuan pengacara bagi pembelaan dirinya. Amandemen ke-7 Konstitusi Amerika Serikat dalam kasus berdasarkan hukum rakyat atau common law, di mana jumlah yang dipertikaikan lebih dari $20, hak untuk diadili oleh juri harus dipertahankan, dan tak ada fakta yang telah diadili oleh juri boleh ditinjau kembali di pengadilan lain di Amerika Serikat kecuali sesuai dengan aturan hak hukum rakyat. Amandemen ke-8 Konstitusi Amerika Serikat, yaitu uang jaminan berlebihan tidak akan disyaratkan, juga denda berlebihan tidak akan dikenakan, juga tidak hukuman kejam dan luar biasa dijatuhkan. Amandemen ke-9 Konstitusi Amerika Serikat, penyebutan dalam konstitusi tentang hak-hak tertentu tidak boleh dianggap sebagai penolakan atau pengabaian hak lain-lainnya yang dimiliki rakyat. Amandemen ke-10 Konstitusi Amerika Serikat, kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada Amerika Serikat oleh konstitusi, juga yang tidak dicegah olehnya kepada negara-negara bagian, dicadangkan untuk negara-negara bagian atau diserahkan kepada rakyat.